Hai sobat sekalian, ketemu lagi dengan saya Peter Ingemar di channel Captain Peter. Sangat senang saat ini kita bisa membicarakan hal-hal spiritual, dan kali ini topik pembicaraan kita adalah 3 tahapan pengertian mengenai diri dalam perjalanan spiritual seseorang menuju pencerahan. 3 tahapan tadi akan kita urai satu persatu, dan ketiga tahapan tadi patut kita mengerti secara rasional maupun secara psikologis, sehingga pengertian yang kita miliki dapat merubah hidup kita. Apabila Anda hanya mengerti secara rasional, secara ide, maka pengetahuan yang Anda miliki tidak akan merubah diri Anda. Tetapi apabila Anda mengerti dan melakukannya dalam hidup Anda atau mengaplikasikannya dalam hidup Anda, maka akan terjadi perubahan dalam hidup Anda sesuai dengan tahapan yang Anda capai. Sedangkan ketiga tahapan itu adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama, ini adalah tahapan ketika seseorang sedang mulai berjalan dalam perjalanan spiritual menuju pencerahan. Dia akan mengerti bahwa dirinya sadar. Saya sadar dibarengi oleh pemikiran, yaitu sensasi tubuh dan persepsi, maka dia bisa mengatakan bahwa saya sadar adanya aku dan bukan aku. Aku adalah pusat dari segala hal-hal di sekelilingku. Dalam fase ini masih terjadi dualisme, yaitu adanya unsur aku dan adanya unsur sadar. Dan kedua unsur itu paralel, mengetahui aku adalah tubuh dan pikiran ini yang memiliki kesadaran. Itu adalah tahap yang pertama. Tahapan yang kedua adalah aku adalah kesadaran. Kita mendapatkan aku adalah kesadaran dengan cara memilah-milah atau menginvestigasi diri kita. Mana yang bukan aku? Kita belum tahu saat ini bahwa aku adalah kesadaran. Sehingga kita mengetahui, kita mencoba menginvestigasi atau menyelidiki apa saja yang aku ini terdiri dan di mana aku itu ada. Dengan cara misalnya 5 lapisan tubuh atau pancakosa, di mana tubuh itu terdiri dari 5 lapisan. Lapisan yang terluar adalah tubuh kasar ini, kemudian ada lapisan lagi yaitu tubuh prana. Lapisan berikutnya adalah tubuh mental yang terdiri dari pikiran dan perasaan. Kemudian tubuh intelek, kemudian tubuh kebahagiaan atau sering disebut dengan bliss body. Dalam kelima tubuh ini yang sudah pernah saya bicarakan dalam video yang lalu, silakan Anda menonton video yang lalu, nanti linknya akan saya tambahkan pada keterangan di bawah. Kita tidak akan menemukan di mana aku. Tapi yang kita tahu, aku mengerti tubuhku, aku mengerti pikiranku, aku mengerti perasaanku. Sehingga aku itu adalah yang mengerti itu semua. Aku adalah sebagai dasar dari semua tubuh-tubuhku. Dan aku yang mengerti itu adalah kesadaran. Yaitu aku yang mengerti.
di dalam tahap yang kedua ini, seseorang sudah mulai melepas ketergantungannya. Ketergantungan yang selalu dimiliki oleh diri yang terpisah, diri yang terbelah-belah, diri yang ada di dalam pikiran. Apabila di dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut thought, yaitu pikiran, dan mind atau jiwa. Thought isinya adalah sesuatu yang sudah lampau. Memori. Memori tentang segala peristiwa pengalaman hidup, pengertian mengenai diri yang terbelah-belah. Yang seperti sudah pernah juga saya uraikan bahwa diri itu bisa dikelompokkan menjadi 9 kelompok besar, yaitu derajat, pangkat, semat atau harta, kemudian golongan, agama, nasionalisme, kepandaian atau keterampilan, yang jumlahnya semua ada 9. Nah, diri yang terpecah-pecah inilah yang kemudian melemet otak. Selain diri yang terpecah-pecah, masyarakat atau value, nilai-nilai masyarakat, itu juga yang melemet otak kita. Otak kita tidak bisa lepas atau bebas untuk berpikir, tetapi selalu menggunakan aturan-aturan atau limit daripada adat istiadat, daripada siapa aku. Apabila aku adalah seorang petani, aku tidak perlu memikirkan tentang politik. Aku tidak perlu memikirkan tentang bagaimana membuat suatu perusahaan yang besar. Sehingga otak ini menjadi terbatas. Dan otak ini selalu diisi oleh perasaan-perasaan dengan vibrasi yang rendah. Seperti takut kekurangan, putus asa, frustasi, marah, dan sebagainya. Sehingga otak yang seharusnya kapasitasnya besar menjadi limit. Menjadi limit karena kita kondisikan. Karena dikondisikan oleh kebudayaan atau tradisi masyarakat setempat. Kondisi yang limit tadi membuat kita susah berubah secara psikologikal, secara kejiwaan, bahwa aku adalah kesadaran. Secara rasional, saya mengerti atau saya mengetahui bahwa aku adalah kesadaran. Tetapi aku belum bisa merasakan bahwa aku adalah kesadaran karena kapasitas otakku yang terbatas karena dikondisikan oleh diri yang terpisah, oleh diri yang terpecah-pecah, oleh masa lalu, oleh memori kita. Itulah kendala dari tahapan kedua. Pertanyaannya, apakah seseorang bisa melepaskan semua hal yang melimit otak, sehingga otak itu menjadi kembali kapasitasnya, sehingga bisa menerima atau menyadari bahwa dirinya adalah kesadaran. Apakah mind, sesuatu yang dihasilkan, aktivitas dari kesadaran, bisa diterima oleh otak, bisa dirasakan, bisa dimengerti oleh otak? Bisa. Syaratnya otak harus dikondisikan kembali sehingga normal. Bagaimana caranya mengembalikan kapasitas otak
yang sudah kita kondisikan menjadi limited, menjadi terbatas. Hanya satu cara, yaitu dengan cara melihat. Sekali lagi, hanya melihat. Kita selalu melihat segala sesuatu. Misalnya, saya menunjukkan sebuah botol minuman. Seseorang langsung bilang, itu Coca-Cola. Atau itu minuman tertentu. Itu adalah pengetahuan yang ada di dalam memori otaknya. Sesuatu yang sudah lampau, dia keluarkan untuk melihat sesuatu, untuk memperhatikan. Nah, ini yang saya maksud. Kita harus mengawasi diri kita dengan segala keterbatasannya. Bagaimana diri ini terpecah-pecah. Apa akibat daripada diri yang terpecah-pecah tadi? Yaitu pergesekan, perang, saling mendahului, tidak mau kalah, takut, putus asa, dan sebagainya. Kita melihat itu tanpa kita memberikan pendapat kita dengan memori kita. Jadi kita hanya melihat. Di mana kita melihat, kita tidak akan bisa berpikir. Apabila kita memperhatikan sesuatu, kita tidak akan bisa berpikir. Demikian juga sebaliknya, apabila kita sedang berpikir, kita tidak akan bisa mengamati. Itu sudah hukumnya. Jadi, kita amati diri yang limited. Pikiran itu isinya diri kita. Segala sesuatu dengan kita sebagai pusatnya. Kita amati itu. Dengan tidak adanya pikiran mengenai masa lalu, sehingga kita terbebas dari aku. Dan apa yang kita lihat adalah sesuatu yang sebenarnya. Dengan kita mengawasi, maka aku yang terpisah tersebut akan hilang. Dan otak kita akan kembali kapasitasnya, sehingga bisa menerima segala sesuatu yang datang dari mind atau dari jiwa. Dengan demikian, baru secara psikologikal, secara kejiwaan, kita bisa mengatakan, aku adalah kesadaran. Itu adalah tahap yang kedua. Kemudian, seseorang akan memasuki tahap yang ketiga, di mana kesadaran mengatakan, aku adalah kesadaran, dan segala yang kusadari adalah aku. Jadi di sini sudah tidak ada dualisme. Di sini adalah keesaan, tunggal. Segala sesuatu, realitas dari segala sesuatu di dunia ini adalah kesadaran itu sendiri. Jadi, apabila seseorang secara logika sudah bisa mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah aktivitas dari kesadaran. Apa yang kita ketahui di dunia ini ada di dalam kesadaran kita. Sesuatu yang tidak kita sadari pasti tidak kita ketahui. Apakah kita bisa mengetahui sesuatu di luar kesadaran kita? Tentu saja jawabannya tidak. Jadi, segala sesuatu yang kita ketahui adalah aktivitas dari kesadaran. Sedangkan aku adalah kesadaran. Jadi segala sesuatu itu adalah aktivitasku dalam artian kesadaran. Itu secara logika. Tapi secara psikologi, kita perlu suatu keberanian.
keberanian untuk melepaskan aku yang terpisah tadi, yang masih ada di tahap kedua secara total. Jadi, setelah kita mempraktekkan pelepasan aku yang terpisah tadi, kita harus betul-betul melihat kembali secara jelas dan kemudian kita melihat bahwa itu semua bukan aku, itu palsu, itu adalah sesuatu yang maya. Dan kesadaran tentang aku yang baru timbul. Nah, sebelum kesadaran tentang aku yang baru timbul, kita akan mengalami ketakutan. Ketakutan karena kita kehilangan identitas kita yang selama ini kita yakini sebagai diri kita. Anda bisa bayangkan apabila seseorang kehilangan pegangan, sesuatu yang selama ini diyakininya. Dan apalagi yang hilang itu sesuatu yang amat signifikan, yaitu dirinya sendiri. Di sini akan timbul suatu tarik-menarik antara ia melepaskan atau tidak. Tapi apabila Anda sudah memutuskan untuk melepaskan itu dan menggantikannya dengan aku adalah kesadaran dan segala sesuatu yang kusadari adalah aku, maka Anda akan merasa penuh. Anda akan merasa bahwa Anda bukan sesuatu yang terpisah dari sesuatu yang di luar Anda. Tidak ada lagi ada diriku dan sesuatu yang bukan aku. Semua yang ku ketahui adalah aku. Di situ Anda akan merasa utuh. Anda akan merasa penuh. Perasaan utuh dan penuh itu membuat Anda merasa bahagia. Dan rasa bahagia tadi, Anda akan mendapatkan rasa lain, yaitu cinta yang tidak perlu alasan. Cinta yang tanpa sebab. Biasanya kita mencintai sesuatu, kita akan bilang, saya mencintaimu karena ini. Ada alasannya. Ini adalah cinta yang tidak perlu alasan. Dan itu adalah sebetulnya sifat alami dari kesadaran itu sendiri. Cinta yang tanpa sebab. Dalam kondisi ini, seseorang sudah tidak tergantung pada sesuatu yang di luar dirinya. Karena rasa dirinya sudah penuh, rasa dirinya sudah utuh, kebahagiaannya sudah penuh. Dia tidak perlu segala sesuatu untuk membuatnya bahagia. Dan segala sesuatu yang hilang tidak akan membuatnya sedih. Karena dia adalah segala sesuatu. Nah, ini adalah 3 tahapan. Tahapan yang ketiga penuh dengan tantangan. Tantangan di mana butuh keberanian. Anda mengalahkan rasa takut kehilangan sesuatu yang Anda yakini, yaitu diri Anda. Namun apabila Anda berani melakukannya, Anda berani membuat langkah lompatan, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru yang kita sebut kesadaran secara paripurna. Inilah yang disebut pencerahan. Pencerahan tidak bisa datang secara bertahap. Saya akan latihan menuju pencerahan. Tidak ada. Latihan itu adalah suatu metode. Pencerahan datangnya bukan dari pikiran,
tapi dari sesuatu yang lebih tinggi di atas pikiran. Sehingga kita tidak bisa melatih sesuatu yang di atas pikiran yang tidak ada jejaknya. Apabila pikiran Anda bisa, sesuatu dari pikiran Anda bisa merunut, jejaknya akan kelihatan. Di situ Anda bisa menerapkan metode. Tapi sesuatu yang adanya di atas pemikiran, tidak ada namanya metode. Datangnya akan seketika, di mana Anda melihat, menyadari, dan Anda berhenti membentuk diri dengan cara berhenti berpikir atau berhenti memberikan komentar tentang apa yang Anda lihat. Maka disitulah pencerahan itu. Seketika itu juga akan muncul. Nah, demikianlah 3 tahapan pengertian mengenai diri pada seseorang yang melakukan perjalanan spiritual. Apabila Anda berbicara dengan orang lain mengenai diri, Anda tidak perlu memaksakan bahwa seseorang itu harus berpengetahuan sama dengan Anda. Karena semua itu ada tahapnya. Mungkin orang yang Anda ajak bicara tersebut belum sampai levelnya atau pengertiannya pada pengertian yang Anda miliki. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam episode-episode selanjutnya. Apabila Anda memiliki pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Saya akan menjawab Anda secepatnya. Terima kasih, sampai ketemu.